Jadi pada perkembangannya, pada perkembangan tumor atau evolusi tumor itu melibatkan banyak sekali DNA atau gen, baik yang sifatnya genetik atau epigenetik. Yang sifatnya gen dan non gen. Jadi DNA itu ada dua, gen dan non gen. Yang gen itu adalah DNA yang bersifat fungsional, itu disebut dengan gen. Sementara DNA yang non gen atau non gene ya, itu adalah DNA yang non fungsional, yang hanya berfungsi untuk memberikan warna kulit ya. Kemudian menandakan ras tertentu ya, kemudian menandakan suku tertentu ya, jenis tertentu, strain tertentu ya, tapi tidak berfungsi untuk metabolisme atau aktivitas sel. Next. Selanjutnya, ngeheng dah, Rahel. Halo. Tolong slide-nya selanjutnya ya. Nah, ini contoh pada neoplasia pada sel epitel ya, pada epidermis ya, yaitu pada sel tanduk, kemudian juga sel-sel yang lain ya, yang kemudian menyebabkan ya, gangguan yang disebut dengan hiperkeratosis. Nah, pada dasarnya ini adalah hiperkeratosis tanpa dilihat mekanisme patofisiologi kenapa dia hiperplasia. Jadi kalau dia disebabkan karena sebab yang bukan sel tumor, maka kita sebutnya hiperkeratosis. Tapi kalau disebabkan karena neoplasia, nah, maka kita sebutnya dengan sebutan yang lain. Itu kenapa memahami penyebabnya itu juga sangat penting. Selain pada sel tanduk, juga proliferasi terjadi pada lapisan dermis. Lapisan dermis yang nonjol-nonjol itu ke atas ya. Bentukan pada jaringan kulit yang mencirikan adanya hiperkeratosis diiringi dengan proliferasi pada jaringan kulit pada bagian dermis, kita sebut dengan papiloma. Nah, jadi kalau hiperkeratosis aja itu bukan papiloma. Papiloma tanpa hiperkeratosis juga bukan papiloma. Sehingga penting untuk kita identifikasi adanya dua mekanisme itu. Yang pertama adalah proliferasi pada sel tanduknya. Kemudian yang kedua adalah proliferasi pada jaringan kulit bagian dermis. Next. Nah. Oke. Dan biasanya untuk berkembang ke arah tumor yang ganas itu
ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Apa itu tahap inisiasi? Ketika sel itu membelahnya mulai lebay akibat kerusakan DNA yang terjadi pada inti sel. Di mana kerusakan DNA yang terjadi itu terutama pada bagian DNA yang mengatur tentang pembelahan sel. Contohnya adalah P53. Di mana seperti yang kita ketahui pada kuliah sebelumnya, P53 ini adalah faktor transkripsi, di mana dia berfungsi untuk melakukan perbaikan pada DNA yang rusak. Jadi kalau tukang servisnya itu P53, kalau ada yang rusak DNA-nya itu tukang servisnya P53. Jadi kalau P53 itu rusak, maka dia tidak bisa membetulkan DNA yang sudah rusak. Pertanyaannya sekarang, apakah DNA yang rusak itu akan selalu berkembang ke arah tumor? Tidak, bisa saja mati. Selnya bisa saja mati. Jadi tidak selalu kerusakan DNA itu akan menyebabkan tumor. Hanya terjadi apabila kerusakan itu selain P53 juga akan terjadi pada DNA yang lain yang sifatnya tumor inisiator atau mempercepat pembelahan seperti P21. P21 ini tugasnya untuk mempromot sel itu membelah. Nah sekarang kalau P53 itu bagian menghambat. Jadi kalau sudah selesai waktunya ya sudah berhenti membelah. Itu P53. P21 sebaliknya. Kalau bisa terus membelah. Maka kalau seandainya terjadi mutasi pada P21 sehingga ekspresinya itu tidak dapat dikendalikan, maka sel itu akan membelah secara berlebihan tanpa dikendalikan. Sampai sini paham ya? Maka pintu masuknya adalah kerusakan pada tumor supresor atau tumor promoter. Halo? Ada yang tanyakan? Halo? Masih aman, dokter. Oke. Jadi apa itu inisiasi? Ketika terjadi kerusakan DNA, wis ya, kalian underline kerusakan DNA pada beberapa bagian yang sifat fungsional pada pembelahan. Perubahan protoonkogen menjadi onkogen itu terjadi pada inisiasi. Nah, apakah pada tahap inisiasi sel yang tiba-tiba mutasi itu pasti akan berkembang ke malignan? Tidak. Masih ada mekanisme yang lain. Step selanjutnya adalah promosi. Jadi pada promosi ini jumlah sel akan meningkat atau kita sebut dengan proliferatif atau proliferasi. Di mana peristiwa yang terjadi itu bisa saja kembali normal, bisa saja tidak. Dan DNA yang ada itu sudah paten. Jadi kerusakan DNA-nya di awal tiba-tiba sudah jadi akem, jadi proses selanjutnya. Kalian paham nggak sih ya? Pokoknya kerusakannya di awal, kerusakan di awal pada tahap inisiasi. Hasil dari kerusakan itu kan sel yang baru yang sudah bermitosis. Sehingga sel yang bermitosis
itu sudah memiliki DNA yang rusak, sehingga tidak lagi mengalami proses kerusakan DNA. Jadi kerusakan DNA itu terjadi pada tahap inisiasi ini. Jadi ketika dia membelah mitosis T2, kerusakan terjadi hanya sekali. Kemudian ketika dia membelah, dia sudah memiliki kode baru yang memuat DNA yang berlebihan tadi, yang sudah bermutasi. Selanjutnya dia akan membelah secara eksponensial. Tahap selanjutnya adalah progresi. Pada tahap promosi kemudian proliferasi, sel-sel itu membelah cukup banyak, kemudian tidak bisa dikendalikan, tapi masih berada pada jaringan asalnya. Jadi belum kemana-mana, sehingga pada tahap ini status tumornya masih benign. Sementara kalau sel-selnya itu sudah mulai keluar dari jaringan asalnya, maka kita sebut dengan progresi. Ketika selnya itu membelah cukup banyak, kemudian dia mulai menyebar ke jaringan lain, itu disebut dengan progresi. Next. Selanjutnya, nah ini inisiasi ya, pokoknya di DNA lah ya. Next, terus. Ini untuk yang promosi ya, step kedua. Pada promosi ini proliferatif ya, akibat dari stimulus atau rangsangan pembelahan atau promoter. Next. Progresi ini final stage terakhir, tidak ada step yang lain, tidak ada proses yang lain. Dan kalau sudah di tahap ini maka sudah pasti tumor ganas. Sehingga kalau di dalam pertanyaan yang bersifat evaluatif, kapan tumor jinak itu berhenti? Hanya sampai promosi. Kapan tumor ganas atau maligna itu berhenti? Saat progresi. Jadi saat progresi itu hanya dimiliki oleh tumor yang maligna. Next. Terus next saja. Jadi penyebaran sel tumor itu disebut dengan metastasis. Menyebarnya sel tumor dari jaringan asal ke jaringan yang lain kita sebut dengan metastasis. Metastasis itu bisa menyebar kemana-mana melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui jaringan organ yang terdekat. Jadi kalau misal tumor usus ya dari abdomen ya, kemudian tumor hepar atau tumor yang lain itu bisa melalui peritoneum. Yang kedua bisa melalui kelenjar limfe. Yang ketiga hematogenus. Maka semakin banyak pembuluh darah pada organ tersebut, semakin banyak pembuluh limfa pada organ tersebut, semakin dekat organ tersebut dengan jaringan yang mengalami tumor, maka peluang untuk tertular tumor lebih besar. Maka ini harus terpenuhi, apakah limfatik, apakah terdekat atau hematogenus. Contoh tumor hepar. Apakah mungkin
nular ke kuku misalnya, tumor kuku. Padahal tidak berdekatan. Kuku tidak punya kelenjar limfe. Kuku juga bersifat avaskuler, sehingga tidak mungkin itu nanti akan tertular atau menjadi tujuan metastasis. Jadi 3 hal ini harus salah 1, salah 2, salah 3 harus ada pada organ yang metastasis. Next. Nah, ini kalau yang abdominal ya, melalui peritoneum. Next. Nah, ini kalau proliferasi pada peritoneum kita sebut dengan mesotelioma. Dari namanya, ini kanker ganas epitel atau kelenjar. Dari namanya ini kanker ganas epitel atau kelenjar atau mesenkimal. Saya mau ada yang angkat tangan. Kanker ganas yang epitel. Yang lain? Izin menjawab dokter dari mesenkim dok. Ya, mesenkim ada yang epitel. Terus ada lagi? Saya tidak minta kalian untuk melihat jaringan. Yang saya minta adalah kalian lihat namanya. Ini kanker ganas yang epitel, kelenjar, atau mesenkimal. Ada yang angkat tangan? Jessica Natania. Ya, dokter. Kira-kira dari namanya, apa yang bisa kamu baca? Tumor mesenkimal, dokter. Mesenkimal. Niken Maharani. Termasuk kanker ganas epitel, dokter. Epitel. Duraninas. Mesenkimal, dokter. Nggak jelas suaranya. Halo dokter, apakah terdengar? Suaranya kecil sekali. Halo dokter, Ya, mesenkimal, dokter. mesenkimal. Abdullah Jundi. Epitel dok, Opo nih epitel? kanker ganas epitelia kak dok. Kanker ganas epitel. Ardian Nurfata. Kanker ganas epitel dok. Kalau ndak ada yang betul, ini kuliah kita reschedule ya, biar belajar lagi. Tolong diperhatikan. Safaros.
Menurut saya tipikal yang ini mana? tumor jinak. Tumor jinak ini bukan tumor ganas. Perhatikan namanya. Asisten tolong dicatat ya namanya tadi. Safaros apa itu? Perhatikan namanya, siapa yang suruh kalian perhatikan epitelnya atau jaringannya. Perhatikan namanya. Mesotelioma. Oma. Maka ini bukan ganas, tapi jinak. Benign. Apapun jaringannya, kalau ditambahin sufiks oma, maka namanya jinak tumornya, bukan ganas. Jadi kalian harus banyak memperhatikan namanya. Jadi kalau kalian itu mempelajari sel kanker, itu kalau ada informasi namanya, perhatikan namanya untuk membedakan jenis kankernya. Next. Ini saluran limfatik, penyebarannya bisa melalui saluran limfatik ya, dan saluran limfatik yang dimaksud itu bisa melalui limfoglandula. Jadi kalau saluran limfatik ini memang distribusinya itu sangat luas sekali, sehingga dia bisa menjangkau mana-mana. Jadi organ apapun kalau sama-sama punya organ limfatik, walaupun nan jauh di sana, itu masih bisa tertular metastasis. Next. Nah ini perhatikan namanya. Ini benign atau malignan. Malignan, dokter. Malignan, dokter. Malignan. Once kalian itu melihat istilah sarkoma atau karsinoma, pasti itu ganas atau malignan. Tapi kalau kalian tidak melihat adanya tulisan karsinoma atau sarkoma, maka harusnya benign. Kalau sufiksnya hanya oma. Next. Ini hematogenus ya, melalui pembuluh darah. Oke, next. Biasanya yang menggunakan metode persebaran melalui hematogenus dan limfatik itu untuk yang ganas. Oke, next terus. Ini mekanisme metastasisnya. Jadi kapan tumor itu bisa menyebar dan melalui apa? Yang pertama, sel tumor pada jaringan tertentu itu akan melalui ECM atau extracellular matrix atau bahan antar sel. Jadi pasti dia akan bisa berjalan. Jadi bisa menembus extracellular matrix atau copot. Nah, copot itu artinya gimana ya? Copot terlepas kemudian beredar ke pembuluh darah dan limpa. Kita tahu bahwa sel tumor itu dia bisa memiliki kemampuan spesial. Jadi
skill satunya pada tumor itu membuat pembuluh darah sendiri. Nah, namanya neovaskularisasi. Loh, kok keluar? Next. Ini ya, jadi tumor itu kalau kita lihat, jadi pada bagian yang asalnya itu bisa menembus ECM atau bahan antar sel atau extracellular matrix. Kemudian atau bisa juga melalui pembuluh darah yang masuk. Nah ini pembuluh darahnya. Awalnya pembuluh darah ini tidak ada, tiba-tiba ada. Karena kemampuan pertama pada sel tumor itu membuat pembuluh darah baru. Yang harusnya ke sana itu tidak ada pembuluh darah, jadi ada. Namanya neovaskularisasi. Next. Pada sel yang ada pada organ, sel itu satu sama lain berpegangan tangan. Kalian mungkin akan bertanya-tanya, sel-sel epitel kulit ya, itu satu sama lain nempel atau terpisah sendiri-sendiri? Itu nempel. Jadi antar sel itu diikat oleh sebuah protein. Jadi statusnya jelas, bukan hubungan tanpa status, tapi statusnya jelas. Mereka adalah tetangga. Antara sel itu mereka berpegangan tangan, namanya proteinnya kaderin. Jadi antara sel yang normal satu dengan yang lain itu kaderinnya harus normal, sehingga kalau kaderinnya itu terlepas maka sel itu akan berpisah. Jadi kalau selnya itu sudah tidak berhubungan satu sama lain, ya, istilahnya apa? Putus gitu ya. Maka yang putus itu adalah kaderin ini. Ingat-ingat kaderin, kaderisasi. Itu adalah protein di mana mengikat satu sel dengan sel yang lain yang berdekatan. Namanya kaderin. Kemudian sel itu kan hidup di suatu daerah, nah, suatu jaringan ya. Pertanyaannya, sel yang di dalam jaringan organ itu kenapa kok nggak geser-geser? Kenapa menetap, tidak bergeser-geser? Ini jaringan organ ya, bukan darah, bukan. Jaringan organ. Sel itu kalau di dalam, misal katakanlah hepatosit ya. Hepatosit satu dengan sebelahnya diikat oleh kaderin. Sementara hepatosit itu tidak bergerak-gerak di dalam organ hepat. Itu karena ada ikatan lain lagi. Ikatan lain tersebut itu memastikan sel-sel itu tidak kemana-mana. Siapa itu? Namanya fibronektin, kemudian laminin. Jadi antar sel itu pegangan tangan, tangannya namanya kaderin. Sel dengan medianya, sel dengan organnya itu dia tidak berpindah-pindah karena ada protein yang mengikat, namanya fibronektin, kemudian laminin.
sehingga sel yang di dalam organ itu nggak oblek-oblek, ya, nggak goyang, nggak mana-mana, karena dipegang oleh fibronektin dan laminin. Ketika sel neoplasia, itu proliferasi, dia akan mengeluarkan protein untuk menghancurkan laminin atau fibronektin dan menghancurkan kaderin. Jadi setan yang menyebabkan pasangan sel suami istri ini cerai adalah akibat putusnya ikatan kaderin dan fibronektin atau laminin. Kenapa kok sel tumor itu bisa menghasilkan protein tersebut padahal itu bertentangan dengan kodratnya atau merugikan posisinya? Karena dia sudah tidak bisa mengatur diri. DNA yang ada pada intinya itu sudah rusak, sehingga mau menghasilkan protein apa aja itu saksiri. Jadi terserah dia pokoknya mau kapan dihasilkan, kenapa dihasilkan, itu terserah dia. Sehingga sampai sekarang itu masih menjadi rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Kapan kanker itu menyebar, kapan tidak, itu tidak ada yang tahu. Kemana dia akan berlabuh, itu juga tidak ada yang tahu. Sampai sini paham enggak? Oh, ternyata tidak ada. Ini kalian fokus apa gak sih? Paham dok. Alhamdulillah paham dokter. Kita lanjutkan kuliah sesi 2 ya. Nanti tolong dijadwalkan untuk materi lanjutannya, kemudian termasuk dengan post test dan presentasinya. Semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih kondusif. Mungkin itu nanti untuk linknya dan waktu pertemuannya silahkan dikonfirmasi melalui asisten. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.